Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Zulfan Nasution, Kepala Sekolah SMA Islam Ununuha yang menanggung-jawabi seluruh unit SMA Islam Ununuha. Dan kami ucapkan kembali selamat datang bagi siswa-siswi SMA Islam Ununuha untuk bisa belajar menuntut ilmu di sekolah Islam Ununuha yang kita banggakan. Pada sesi yang ini, Ustadz akan memaparkan tentang konsekuensi dari memilih tipe atau metode pembelajaran yang akan dipilih oleh santriwati, siswa dan siswi, ataupun orang tua atau wali santri dari sekolah Islam Ununuha, yang mana kita memiliki dua pilihan, yaitu belajar secara online dan belajar secara offline dengan PTM terbatas. Adapun siswa atau siswi yang memilih belajar dengan PTM terbatas, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas, yang teknisnya siswa akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan belajar di kelas, kemudian satu kelompok di rumah, kemudian bergantian pada hari berikutnya, seperti itu selanjutnya. Maka bagi yang memilih untuk PTM atau masuk dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, di kelas belajar tatap muka bersama guru, haruslah memahami tentang konsekuensi yang harus dipatuhi dan disiplin ketat yang harus dijalankan mengenai protokol kesehatannya, yaitu tidak ada berkumpul-kumpul dan berkerumun, hendaklah langsung masuk ke dalam kelas dan menjaga jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ketika pulang sekolah tidak boleh berkumpul-kumpul di kantin, kafe, ataupun pemberhentian bus dan lain sebagainya, akan tetapi hendaklah langsung menunggu jemputan dan untuk kembali pulang ke rumah dengan menjaga dari terpaparnya virus selama di perjalanan. Kemudian juga selama belajar di sekolah diusahakan masuk dengan tertib, tidak bergerombol-gerombol, terlebih dahulu mencuci tangan, kemudian mengantri pada poin-poin yang harus mengantri, dan tetap menggunakan masker kesehatan atau masker standar selama belajar mengajar, agar apabila ada yang terpapar tidak menyebabkan tertularnya yang lainnya, yaitu saling menjaga antara yang satu dengan yang lainnya, dan lain-lain dari konsekuensi-konsekuensi yang akan dibagikan pada peraturan-peraturan untuk siswa dan siswi, yang semuanya harus dijalankan dengan baik dan benar, dan tidak ada yang boleh melanggar dari peraturan tersebut demi menjaga kesehatan bersama. Kemudian bagi orang tua, wali santri ataupun siswa, siswi yang memilih untuk belajar online atau tetap belajar online, mengikuti pembelajaran secara daring, maka harus benar-benar mentaati disiplin yang ketat yang harus mereka jalankan sehari-harinya ketika mengikuti pembelajaran, seperti tetap aktif di depan HP atau komputer online pada masa tahfidz atau pada jam pagi di masa halaqah tahfidz untuk mengikuti tahfidz bersama gurunya. Tidak boleh lagi untuk mengatur waktu sendiri untuk menyetorkan hafalannya atau membaca murojaahnya, akan tetapi harus mengikuti disiplin waktu yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk pembelajaran, bagaimanapun nanti metode pembelajarannya, baik dengan WhatsApp grup ataupun Zoom ataupun YouTube, maka siswa dan siswi yang memilih untuk tetap belajar online di rumah harus mematuhi konsekuensinya, yaitu harus benar-benar jujur mengikuti pembelajaran, harus benar-benar hadir ketika sesi Zoom dan berinteraksi kepada guru, dan harus benar-benar mengikuti pembelajaran dengan mencatat agar pelajarannya tetap maksimal disampaikan, dan agar jujur ketika mengisi absensi kelas, sehingga guru dapat memantau perkembangan dari santri yang tetap memilih belajar online.
Dan Ustaz ingatkan di sini untuk santri yang khususnya kelas 11 dan kelas 12 agar tidak terjadi yang sudah terjadi pada tahun lalu, yaitu santri menjadi bosan belajar di rumah sehingga tidak menghadiri pembelajaran, tidak mengumpulkan tugas-tugas, atau bahkan tidak datang ujian atau tidak mengikuti ujian atau penilaian. Nah, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan untuk konsekuensinya. Jadi masing-masing harus menjalankan dengan disiplin dan bertanggung jawab, baik memilih tatap muka di kelas atau di sekolah ataupun yang memilih tetap untuk online. Masing-masing harus menjalankan peraturan sekolah dan menjalankan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Kita berharap dengan seperti ini kita tetap dapat melaksanakan pembelajaran dengan maksimal, mentransfer informasi dengan baik dan benar, mengajari santri-santri dengan baik dan benar, dan tetap terhindar dari penyakit berbahaya dari COVID-19 yang sedang menyebar ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Dengan ini saya nyatakan bahwasannya MPLS bisa dijalankan dengan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.